Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat dan tetap bahagia ya. Nah, perkenalkan, nama saya Tiffany Destiasari. Saat ini saya merupakan mahasiswa S1 jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit materi mengenai dimensi psikologis hubungan dalam konseling. Langsung saja yuk kita bahas. Pertama, kita harus mengetahui apa itu hubungan dalam konseling. Nah, hubungan dalam konseling ini terdiri dari dua hubungan. Yang pertama adalah hubungan relationship dan yang kedua adalah hubungan terapeutik. Hubungan relationship di sini maksudnya adalah konselor membantu konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapi konseli dan membantu konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya serta membantu konseli dalam mengembangkan kemampuan dan potensi diri yang dia punya. Lalu hubungan terapeutik ini artinya adalah hubungan yang tercipta selama proses konseling berlangsung. Kedua hubungan ini yaitu hubungan relationship dan hubungan terapeutik ini harus terbangun atau terbentuk. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kedua hubungan ini diharapkan proses konseling itu dapat berjalan dengan lancar atau sesuai dengan yang diharapkan. Lalu setelah membahas mengenai apa itu hubungan dalam konseling, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik hubungan dalam konseling. Karakteristik hubungan dalam konseling ini menurut George dan Christiani itu adalah satu, afeksi. Hubungan konselor dan klien pada dasarnya lebih sebagai hubungan yang afektif daripada sebagai hubungan yang kognitif. Hubungan afektif ini dapat tercermin sepanjang proses konseling, termasuk dalam melakukan eksplorasi terhadap persepsi dan perasaan-perasaan subjektif pada konseling. Hubungan yang penuh afeksi ini dapat mengurangi rasa kecemasan dan ketakutan pada konseling, dan diharapkan hubungan konselor dan konseli lebih produktif. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan dan perubahan. Hubungan dalam konseling ini bersifat dinamis, dan juga hubungan konseling ini terus berkembang sebagaimana perubahan dan pertumbuhan yang terjadi pada konselor dan konseling. Dengan demikian, pada konseli terjadi pengalaman belajar untuk memahami dirinya, sekaligus bertanggung jawab untuk mengembangkan setiap potensi dan kemampuan yang dia punya. Lalu yang ketiga adalah intensitas. Hubungan konselor dilakukan dengan penuh intensitas. Hubungan konselor dan konseli yang memiliki intensitas ini diharapkan dapat saling terbuka terhadap persepsinya masing-masing. Tanpa adanya hubungan yang penuh intensitas, hubungan konselor tidak akan mencapai pada tingkatan yang diharapkan. Konselor biasanya mengupayakan agar hubungannya dengan konseli dapat berlangsung secara mendalam sejalan dengan perjalanan hubungan konseling. Lalu yang keempat adalah privasi. Pada dasarnya, dalam hubungan konseling perlu adanya keterbukaan konseling. Keterbukaan konseling ini bersifat rahasia. Konselor harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi tentang konseli dan tidak dibenarkan jika mengemukakan secara transparan kepada siapapun tanpa seizin konseli. Perlindungan atau jaminan hubungan ini adalah unik dan akan meningkatkan kemampuan membuka diri. Lalu yang kelima adalah dorongan. Konselor dalam hubungan konseling memberikan dorongan atau support kepada konseli untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hubungan konseling, konselor juga perlu memberikan dorongan atas keinginannya untuk perubahan perilaku dan memperbaiki keadaannya sendiri sekaligus memberikan motivasi untuk berani mengambil resiko dari keputusannya. Dan yang terakhir adalah kejujuran. Hubungan konseling didasarkan atas saling kejujuran dan keterbukaan, serta adanya komunikasi terarah antara konselor dan konselingnya. Dalam hubungan ini tidak ada sandiwara dengan jalan menutupi kelemahan atau menyatakan yang bukan jati sejatinya. Konseli maupun konselor harus membangun hubungannya secara jujur dan terbuka. Kejujuran menjadi prasyarat bagi keberhasilan dalam proses konseling.
Kemudian ada juga pendapat lain mengenai karakteristik hubungan dalam konseling, yaitu menurut Bremer dan Sjöström. Menurut Bremer dan Sjöström mengenai karakteristik hubungan dalam konseling itu ada 5. Yang pertama adalah unik dan umum. Hubungan yang bersifat unik adalah hubungan antara konselor dengan konseli yang memiliki ciri khas yang membedakannya dengan hubungan yang lain. Beberapa keunikan tersebut dapat kita lihat dari sikap dan perilaku konselor dengan konselinya, kemudian strukturnya yang terencana dan bersifat terapeutik dan adanya penerimaan terhadap konseli secara penuh oleh konselor. Kemudian bersifat umum ini adalah seperti hubungan pada biasanya, yaitu seperti hubungan guru dengan murid, hubungan dengan keluarga, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah keseimbangan antara aspek objektivitas dan subjektivitas. Dalam hubungan konseling, aspek objektivitas lebih mengarah pada aspek hubungan yang bersifat kognitif, sedangkan aspek subjektivitas lebih ditandai dengan kehangatan dan perpaduan psikologis antara konselor dengan konseli. Kemudian yang ketiga adalah terdapat unsur kognitif dan afektif. Dalam proses konseling, hubungan antara konselor dan konseli ini memiliki keseimbangan antara aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif menyangkut proses intelektual seperti pemindahan informasi, pemberian nasihat, kemudian penginterpretasian data, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek afektif ini adalah mengarah pada ekspresi, perasaan, dan sikap. Lalu yang keempat yaitu unsur ambiguity dan kejelasan. Dalam proses konseling terdapat unsur kesamar-samaran dan kejelasan. Dalam arti pada situasi tertentu, konselor memberikan rangsangan tersamar, sedangkan dalam situasi lain konselor memberikan rangsangan yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar konselor ini dapat memperoleh informasi atau bagaimana cara pandang konseli terhadap masalah yang dialaminya. Selain itu, konselor dapat memberikan penguatan terhadap pemikiran, perasaan atau sikap positif konseli yang mendukung dalam pemecahan masalah konseli. Kemudian yang terakhir adalah adanya unsur tanggung jawab. Dalam hubungan konseling, tanggung jawab tidak seluruhnya ada pada konselor, tetapi juga tidak seluruhnya ada pada konseli. Perwujudan dari tanggung jawab ini adalah antara konselor dan konseli bersama-sama memiliki tanggung jawab dalam tujuan maupun komitmen yang dibangun antara keduanya untuk mencapai hasil konseling yang sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling. Menurut Glading, faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling ini adalah yang pertama adanya struktur. Struktur dalam proses konseling ini memiliki tujuan yaitu dapat membantu dan memperjelas hubungan antara konselor dengan konseli, memberikan arah dalam proses konseling, melindungi hak-hak masing-masing peran dan obligasi baik dari konselor maupun klien, dan dapat menjamin kesuksesan dalam proses konseling. Maka dari itu, dalam proses konseling, konselor perlu menjelaskan struktur atau informasi kepada konseli tentang proses konseling ini sehingga konseli akan merasakan adanya rencana yang rasional sehingga akan terciptanya kesuksesan dalam proses konseling. Lalu yang kedua yaitu adanya inisiatif. Dalam konseling, inisiatif dapat dilihat sebagai motivasi untuk berubah. Pada dasarnya, ketika konseli datang ke konselor itu atas inisiatif atau kemauan mereka sendiri. Namun, dalam hal ini masih banyak konseli yang ketika ditanya oleh konselor, mereka masih enggan dan ragu serta masih ada ketidakpercayaan dan kekhawatiran. Maka dari itu, konselor perlu membangun hubungan yang baik dengan konseli sehingga konseli merasa nyaman dengan konselor sehingga konseli mau menceritakan setiap masalahnya tanpa ada rasa cemas dan khawatir. Lalu yang ketiga adalah setting fisik. Faktor setting fisik ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena dengan pengaturan setting fisik seperti tempat di mana konseli itu berlangsung, bagaimana suasananya dan lain sebagainya, dapat membantu konseli menjadi nyaman. Kemudian proses konseling pun juga lebih kondusif sehingga proses dan hubungan dalam konseling ini dapat berjalan dengan baik. Lalu yang keempat yaitu kualitas klien. Kualitas klien merupakan peranan yang penting dalam proses konseling. Kualitas dalam diri klien ini dapat dilihat dari kesiapan klien untuk berubah. Kemudian, kualitas klien ini juga dapat dilihat dari bahasa nonverbal klien seperti raut muka, intonasi suara, gerak-gerik tubuh, dan lain sebagainya.
Lalu yang terakhir adalah kualitas konselor. Selain kualitas klien, ada juga kualitas konselor. Kualitas konselor juga merupakan faktor penting dalam keberlangsungan dalam proses konseling. Maka dari itu, konselor harus memiliki karakteristik dan kepribadian yang baik agar dalam menjalin hubungan yang baik dengan konseling, sehingga proses konseling dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, setelah faktor-faktor, kita akan membahas mengenai tahap-tahap proses konseling. Tahap-tahap proses konseling ini ada 4. Yang pertama adalah tahap kontemplasi. Tahap kontemplasi ini merupakan tahap untuk menentukan sejauh mana konseli mengenali kebutuhannya untuk mendapatkan bantuan dan ketersediaannya melakukan komitmen dalam proses konseling. Kemudian yang kedua adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan oleh konselor adalah mengeksplorasi dan melakukan diagnosis apa masalah dan hasil seperti apa yang diharapkan dari konseling ini. Lalu yang ketiga adalah tahap tindakan. Dalam tahap ini, konselor memikirkan alternatif, melakukan evaluasi, dan kemungkinan konsekuensi dari berbagai alternatif yang akan diputuskan konseli dalam menyelesaikan masalahnya. Intinya, konselor lebih memfasilitasi konseli dalam memberikan saran-saran bagi pemecahan masalah konseli. Lalu yang terakhir adalah tahap pemeliharaan. Tahap ini berlangsung ketika menjelang akhir hubungan, ketika proses konseling dan merupakan tahap preventif yang berusaha mencegah timbulnya permasalahan yang sama pada diri konseli. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi fasilitatif dalam hubungan konseling. Menurut Kapusi dan Gross, kondisi fasilitatif dalam hubungan konseling itu adalah 1. Empathic understanding. Empathic understanding adalah kemampuan yang dimiliki konselor untuk merasakan apa yang konseli rasakan dan kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, gagasan, dan pengalaman konseling. Kemudian, hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan empatik pada diri konselor adalah pengetahuan dan kesadaran akan nilai, sikap, perasaan, pengalaman hidup, dan kemauan untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah respect dan positive triggers. Menghormati dan penerimaan positif adalah keyakinan konselor akan nilai dan potensi yang ada dalam diri konseli dan kemampuan untuk mengkomunikasikan keyakinan atau kepercayaan itu dalam sebuah hubungan yang membantu. Lalu yang ketiga adalah genuine dan kongruen. Keaslian dan kesesuaian adalah kemampuan untuk bersikap apa adanya dan memiliki kesesuaian dalam hal tindakan maupun kata-kata pada setiap kondisi. Lalu yang keempat adalah kekonkretan. Kekonkretan adalah kemampuan membantu konseli mengidentifikasi distorsi yang ada dalam situasi dan disesuaikan bersama-sama sedemikian rupa sehingga konseli ini dapat melihat situasi dengan cara yang lebih realistis. Kemudian juga konkretan ini dapat membantu konseli dalam mengklarifikasi isu samar-samar, ambiguitas, dan menyalurkan energinya ke solusi yang lebih produktif. Lalu yang kelima adalah kehangatan. Kehangatan adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan menunjukkan kepedulian yang tulus kepada konseli. Dengan kehangatan ini akan membentuk hubungan yang baik dengan konseli, sehingga konseli merasa nyaman dengan konselor dan konselor pun dengan mudah melakukan proses konseling sesuai dengan harapan. Dan yang terakhir adalah imediasi. Imediasi adalah kemampuan untuk mengatasi faktor-faktor yang beroperasi dalam proses konseling. Faktor-faktor ini merupakan interaksi terbuka dan terselubung yang terjadi antara konselor dan konseli dalam proses konseling. Setelah membahas mengenai kondisi fasilitatif dalam hubungan konseling, pada pembahasan yang terakhir ini kita akan membahas hambatan-hambatan dalam hubungan konseling. Hambatan-hambatan dalam hubungan konseling ini ada 3. Yang pertama adalah pemindahan. Pemindahan ini menunjukkan di mana klien mengalihkan atau mengaitkan perasaan atau sikap kepada konselor menurut cara yang pernah klien arahkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah pemindahan balik.
Pemindahan balik ini secara umum mengacu pada suatu kejadian dalam konseling, di mana konselor ini memproyeksikan, menanggapi setara perasaan-perasaan atau sikap klien berdasarkan pada pengalaman masa lalu atau hubungan konselor dengan orang lain. Lalu yang terakhir adalah penolakan. Resistensi atau penolakan merupakan suatu sistem pertahanan klien yang berlawanan dengan tujuan konseling atau terapi. Sumber munculnya resistensi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu resistensi internal dan resistensi yang bersifat eksternal. Resistensi internal ini datang dari kepribadian klien sendiri, sedangkan resistensi eksternal timbul sebagai hasil konseling. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.